Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa agar kita mendapatkan keselamatan di bulan suci Ramadan. AA satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, dan selamatkanlah semua amalku diterima dalam kebaikanmu. Amin ya rabbal alamin. Bunda, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa TV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, di antara amalan yang sangat penting untuk kita hadirkan di 10 hari malam terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. 1, 2, 3. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam diri, memposisikan diri, menghususkan diri untuk berada di dalam masjid. Ngapain dalam masjid itu? Tentu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang i'tikaf, ini yang Nabi ajarkan dan Nabi anjurkan. Di dalam keterangannya disebutkan kebiasaan baginda Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka baginda Nabi Muhammad SAW beriktikaf. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir Ramadan Nabi full beriktikaf, dan beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ini kebiasaan beliau. Bahkan yang beriktikaf bukan hanya beliau, tapi beliau pun mengajak keluarganya, mengajak istrinya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti amalan ini baik atau tidak? Baik. Bagus atau tidak? Bagus. Mohon maaf, banyak di antara kita mungkin di hari-hari sebelum ini banyak lalainya, banyak lupanya, betul? Terus gimana agar kita menyempurnakan nilai Ramadan kita? Maka Allah kasih kesempatan di 10 malam terakhir, jangan sampai kita lewatkan kecuali kita hadirkan amal soleh terbaik, namanya i'tikaf.
Betul? Apa yang kita lakukan saat iktikaf? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan ketika iktikaf. 1, berzikir kepada Allah. Betul? Bunda sedang ada di masjid, ayah pemirsa memposisikan diri untuk ada di masjid, maka perbanyak berzikir ketika di masjid. Betul? Yang kedua, selain zikir, perbanyak berdoa. Perbanyak apa? Doa. Saat iktikaf di masjid, tempat yang paling Allah cintai, di waktu yang paling terbaik. Betul? Lagi di masjid di bulan Ramadan, kebayang nggak? Waktunya terbaik, tempatnya terbaik. Betul? Banyak doa ketika iktikaf di masjid. Minta apa sama Allah? Minta ampun ketika doa. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Jangan-jangan selama ini bukan doa kita yang kurang, tapi dosa kita yang banyak. Sehingga bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi dosa kita jadi penghambat doa kita dikabulkan. Betul? Yang kedua, lihat, ini kan wajahnya mirip semua. Wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Doa sama Allah, ringanin ya Allah masalah saya. Betul? Bunda jangan tersinggung ya disebut banyak masalah. Ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Ustadz berat ujian, banyak masalah. Ayo iktikaf ke masjid doa. Betul? Yang ketiga, di masjid baca Quran. Kalau ada yang ngadain taklim, dengerin taklim. Ikut kajian, dengerin ilmu di dalam masjid, niatin iktikaf. Betul? Dan yang keempat, perbanyak sholat. Sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Betul? Zikir, doa, baca Quran, sholat. Itu isi daripada iktikaf. Jangan sampai, mohon maaf, badan kita di masjid, tapi di masjidnya bukan zikir, malah bukan zikir, malah ngadah. Cuman pindah tidur doang. Tapi kan lumayan atau itu juga udah ke masjid. Iya lumayan, tapi sayang. Betul nggak? Iktikaf bukan hanya pindah tempat dari rumah ke masjid, tapi lebih dari itu. Saat kita datang ke masjid, diam di masjid, tinggal di masjid, zikir dia, doa dia, baca Quran dia, sholat dia, taklim dia, semua kebaikan dia lakukan di mana? Di masjid. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala iktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dia berharap, kenapa 10 malam terakhir Ramadan? Karena di malam itulah Allah akan turunkan Lailatul Qadar. Siapa yang beriktikaf istiqomah di 10 malam terakhir Ramadan, dia isi dengan zikir, dia isi dengan doa, dia isi dengan baca Quran, dia isi dengan taklim, dia isi dengan sholat, dia minta ampun sama Allah, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan ini bisa beriktikaf, dan insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Mana? Ini Ibu. Silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Najwa dari Majelis Taklim Al Khairat
Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jadi saya kan baru nikah, belum lama, kira-kira setahun lah. Setahun. Iya, kurang lebih setahun. Jadi ini tuh Ramadan pertama sama suami. Nah dulu jujur sebelum nikah itu saya tuh rajin banget itikaf, kayak malam-malam mencari masjid gitu kan untuk itikaf. Tapi setelah nikah ini saya tuh kayak jarang itikaf, kayak sering di rumah untuk melayani suami. Kayak contoh melayaninya itu maaf ya, kayak di ranjang misalkan. Suaminya hobi nonton TV di tempat tidur, Bu. Jadi pas bikin, Nabila kopi. Nah, dilayani kopinya di ranjang gitu. Jadi sambil ngopi di ranjang ya kan? Positive thinking ya, Bu. Iya. Dan dilurusin dibedokin lagi. Iya, terus ya nggak apa-apa. Nah, kayak nyiapin untuk sahur, untuk berbuka, sampai nggak ada waktu untuk beritikaf gitu kan. Iya. Nah, jangan dibayangin. Iya. Otomatis tuh kan nggak ada waktu ya untuk beritikaf gitu. Nah terus juga kalau misalkan mau itikaf juga kan suaminya kan ditinggal, takutnya kan dosa. Jadi tuh kalau misalkan kita ninggalin suami kan takutnya dosa kan kalau tanpa izin dia. Iya. Nah jadi pertanyaannya kayak gini, apa boleh kita kayak nolak permintaan suami untuk berhubungan misalkan untuk berhubungan badan, tapi itu tuh untuk biar bisa kita beritikaf. Menolak hubungan permintaan suami untuk melakukan kewajiban kamu, ya, agar bisa beritikaf. Agar bisa beritikaf. Iya betul. Dosakah kamu? Pertanyaan gitu ya. Ketika kamu menolak permintaan suami. Iya. Apakah boleh? Iya. Apakah boleh? Iya. Iya itu. Iya itu. Ya. Mungkin ya itu. Ya itu aja. Mungkin itu aja. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Bunda. Bagi seorang istri melayani suami ibadah atau bukan? Ibadah. Pahalanya kecil apa besar? Itikaf di 10 malam terakhir Ramadan ibadah atau bukan? Ibadah. Pahalanya kecil apa besar? Dilema, betul? Maka di sini berlaku fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas kira-kira dari dua amalan yang dua-duanya ibadah? Tentu kalau menimbang daripada kualitasnya, maka melayani suami harus didahulukan. Karena bagi seorang istri ridhonya Allah juga terletak pada ridhonya siapa? Suami. Tapi mungkin begini, kan waktu mah kita nggak tahu, betul? Jadi izin ya, Bunda bisa melayani suami dulu. Setelah itu bilang sama suami, ayah janji ya abis ini kita itikaf. Oke, boleh. Tapi setelah aku ya. Kan izin ya, mungkin Bunda melayani suami kan ada waktunya. Iya. Betul nggak? Bunda boleh berikan apa yang jadi haknya suami dan juga jadi kewajiban kita, berikan ke suami, tapi bilang sama suami, ayah, iya Bunda, ini kan udah 10 malam terakhir Ramadan. Iya. Sayang kalau kita malamnya nggak diisi dengan itikaf. Iya, nanti kita itikaf. Iya. Ayah janji nggak sampai imsak kok. Ngapain? Sahur. Jadi Bunda komunikasi. Khawatirnya mungkin suami teh nggak paham keutamaan itikaf, betul?
Gimana ya kalau kemudian mohon maaf memang ke masjid agak susah Bunda izin ya, bagi sebagian bunda mungkin yang susah ke masjid, keadaannya sulit, bisa beritikaf dengan memilih satu tempat di rumah kita, yang rumah itu kita khususkan untuk serius mendekat ke Allah. Makanya izin ya, di antara anjuran kalau bunda punya rumah, bunda harus punya yang namanya mihrab. Namanya apa? Mihrab itu satu tempat, yang tempat itu hanya dikhususkan untuk bunda mendekat ke Allah. Jadi gak ada gangguan yang lain. Jadi kalau bahasa gampang mah cari satu kamar, di kamar itu atau satu apa ya? Tapi mohon maaf satu tempat misalnya. Kalau rumahnya tahu sendiri kan ya, rumahnya kesana mentok gitu. Ini kan kalau bisa. Iya, kalau bisa. Iya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, iya. Makanya di antara kebaikan rumah ya bunda, kalau bisa harus punya 3. 1, ruang tamunya diperbesar. 2, ada ruang iktikafnya, musola kalau bahasa kita. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga, usahakan kita punya ruang terbuka yang ketika udara bisa masuk ke rumah kita. Itu di antara kebaikan. Makanya kita doakan mudah-mudahan punya rumah yang baik. Amin. Ya, kenapa ruang tamunya harus diperbesar? Biar melapangkan tamu. Kalau ada orang yang datang, kita bisa senangkan dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrib dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Betul? Bunda kenapa harus bikin ruang musola? Biar bisa itikaf, biar bisa mendekat ke Allah. Khawatirnya kita nggak bisa ke masjid. Jelas apa jelas? Kan mungkin bunda mah kudu nyiapin sahur, kan mungkin bunda mah kudu melayani suami. Makanya jadi tantangan buat suami. Ayah, aku melayanimu, tapi setelah ini iktikaf. Ya. Iya bunda. Janji. Siap? Siap. Jadi insya Allah ada kebaikan. Insya Allah. Tepuk tangan buat teteh yang Nabila. Yuk me time di masjid sambil itikaf. Jadikan itikaf sebagai waktu mengingat dosa. Nanti akan dilanjutkan tausiahnya oleh Ahilman dengan tema yang tadi saya bacakan. Tapi sebelumnya, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah. Sudah ada Sofaliana. Assalamualaikum Ahilman. Saya sedikit mau cerita kisah hidup saya. Saya wanita usia 28 tahun, bekerja sebagai personal assistant di sebuah bank. Kerjaan ini mengharuskan saya punya hubungan baik dengan para nasabah, terutama nasabah-nasabah yang naratama, ya, nasabah prioritas, atau nasabah yang pria usia di atas 40 tahun. Nah, kebetulan nih, nasabah prioritas ya. Dan kebetulan saya punya nasabah prioritas, prianya usianya umurnya 40 tahun. Dia baik banget sama saya nih. Nah, ya kan, prioritas lagi kan, lumayan tuh prioritas. Berarti kan rekeningnya ketahuan tuh berapa 500 juta ke atas. Tapi saya tahu nih, dia punya modus lain ke saya. Terus dari awal puasa saya senang banget itikaf, dan setiap itikaf saya curhat ke Allah tentang keinginan saya untuk berangkatkan umroh orang tua. Ajaibnya Allah tuh layaknya dengar curhat saya lewat si om nasabah yang tiba-tiba kemarin ngasih saya tiket umroh tur gratis. Saya pengen terima buat orang tua biar mereka juga berangkat, tapi jujur saya takut, saya ragu karena saya khawatir ada sesuatu yang harus saya timbal balikan untuk si om ini. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah ini memang jawaban dari curhat saya pada saat saya itikaf? Tapi feeling saya mengatakan kalau tawaran ini bisa jadi dosa di kemudian hari. Nah, itu dia dilemanya. Silakan Bunda. Ada orang yang mau baik sama kita, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kita khawatir ada udang di balik, bawa nanti dia.
Khawatirnya ada udang di balik bakwan, betul? Ada semut di balik batu. Daripada kita bersangka-sangka nggak jelas, mendingan tanya, betul? Pak, Iya dek. Saya nah, om 40 tahun. Iya. Nasabah prioritas. Bapak kan mau ngasih umroh ke saya. Betul dek. Ini percis dengan doa saya, pengen ngumrohin orang tua saya. Alhamdulillah berarti dek. Tapi saya jujur om, bingung ini doa saya yang diijabah atau om ada maksud lain ke saya? Adek gak usah khawatir. Apa yang om kasih buat kamu itu murni memang buat kamu berangkat umroh. Tapi yang berangkat umroh bukan saya, orang tua saya. Oh ya udah nggak jadi dek. Nah, tanya, betul? Daripada sangka-sangka nggak tentu, nggak jelas, tanya. Boleh nggak kita tanya? Kadang Allah menjawab doa kita dengan sesuatu yang tanpa kita sadari sebelumnya. Inilah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apakah mungkin ini hasil doa kita? Mungkin. Apalagi doa di bulan suci Ramadan, apalagi doa ketika itikaf. Bunda sayang, Ramadan ini syahrud doa, bulannya berdoa. Syahrul qiyam, bulannya qiyam, bulannya mendekat kepada Allah. Jadikan itikaf sebagai waktu ingat dengan dosa dan berbanyak berdoa. Betul? Sok adik-adik saya yang belum punya pasangan, doa. Betul? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu. Kok kamu sahur bukanya masih sendirian? Ya. Betul? Jadikan itikaf sebagai waktu kita berdoa, termasuk jadikan itikaf untuk muhasabah diri. Banyak dosa kita teh. Masa sepanjang tahun dunia, nggak ada waktu buat itikaf, cuma 10 malam doang. Betul nggak? Ayo, mulai. Kuatkan hati, kuatkan tubuh, berangkat ke masjid. Ngejar dunia mah nggak ada habisnya. Iya apa iya? Capek. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Seperti bayangan. Semakin engkau kejar, semakin dia menjauh. Betul nggak? Terus gimana? Urusan dunia jangan dikejar, berbaliklah. Biarkan dunia yang ngejar kita. Betul nggak? Bunda kalau cuman minta dunia, Allah kasih dunia. Tapi kalau bunda minta akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Betul? Banyak orang dunianya dikasih, tapi akhiratnya belum tentu dikasih. Jadi bunda kejar akhiratnya. Kalau udah dapat akhiratnya, insya Allah dapat dunianya. Betul nggak? Minta sama Allah ketika itikaf. Kan itikaf tuh hikmahnya tuh kayak gini. Kayak bunda tuh belajar untuk tidak merasa memiliki dengan dunia. Betul nggak? Kita tuh sebenarnya dikasih apa dititipin? Dunia tuh cuma dititipin. Bahkan diibaratkan, kalau bunda ingin mengetahui seperti apa keadaan dunia, sama seperti bunda masukin telunjuk ke air laut. Kemudian bunda angkat, ada netes, nyak celak, angkat, ada celak. Kalau bunda mau membayangkan, itulah dunia. Dunia itu seperti celakan air. Naon celakan teh? Tetesan air. Dunia teh seperti tetesan air di samudra yang luas. Seperti tetesan air, nggak ada apa-apanya. Maukah bunda menggadaikan akhirat dengan dunia? Maka iktikaf
jadi amalan yang melatih kita. Pada akhirnya semua kita tinggalkan. Betul? Cuman 10 malam terakhir kok. Nggak lama kok. Masa mau sampai kapan terjerat dengan dunia? Betul? Mudah-mudahan kita semua bisa itikaf dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk akhir, Mang. Baik, kesempatan berikutnya sekarang siapa yang mau bertanya? Sini, oke ibu, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Ciwandan, Cilegon. Tanya A. Boleh bunda. Gini, Biasa anak curhat A, ini tanya A. Tanya A. Gini ya, anak saya pernah berantem dengan suaminya. Masalahnya begini. Iya. Anak ibu Iya. berantem. Ya, sama suaminya. Berarti anak ibu perempuan. Ya. Ya. Menang siapa? Ya. Sama suaminya. Iya, pas berantem menang siapa? Ya, kedua-duanya kalah. Ya, dua-duanya kalah katanya. Terus, Gini, suaminya pengen iktikaf di Masjid Istiqlal. Oke. Istiqlal. Iya. Jakarta ya bu? Jakarta. Ya. Jauh. Dari Cilegon. Iya, dari Cilegon. Dari Cilegon. Iya. Dengan alasan iktikaf di masjid itu katanya lebih nyaman untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata suami. Suami siapa? Suami anak saya. Iya. Nah, Takutnya suami ibu ikut campur. Iya. Anak sayanya kan melahirkan. Iya. Nah, kan sibuk punya anak kecil tuh. Oh iya. Iya. Pengen anak saya itu iktikafnya di rumah aja. Iya. Kan iktikaf itu sunnah. Karena kan tahu sendiri, punya anak kecil itu sibuk. Tahu sendiri. Iya. Rewel. Emang tahu sendiri ya? Kan juga tahu, punya ada anak. tempe, ada. Iya. Iya. Jadi pengen istrinya, suaminya ini itikafnya Istrinya di rumah. Iya, dengan alasan sibuk. Iya. Istrinya punya anak kecil, Iya. Jadi kan anak kecil tahu sendiri ya. Enak sih. Tukang nangis, rewel ya. Iya. Suka aus. Bisa nggak tuh bu? Si tahu ditemenin bilang sendiri itu. Bu. Iya. Tapi suaminya itu kekeh. Pengennya ya itikaf di masjid aja. Nah, saya mau tanya nih, manakah yang harus didahulukan? Apakah iktikaf di Masjid Istiqlal atau mengurus anaknya di rumah? Oke. Iya, makasih Menurut ibu yang mana? Nah, gimana ya? Menurut saya, iktikaf di rumah juga lebih baik kan? Kata siapa? Kata saya karena kan punya anak kecil nih. Jawab sendiri. Terus, iya. Punya anak kecil ya, Iya. Kan kalau misalkan anak pengen ini kan bisa ngebantu istri ngebikinin susu. Iya. Kalau di masjid kan Susah. Jadi biar kerjasama gitu, iktikaf dapat, membantu istri juga dapat gitu. Gimana menurut AA? Tanya sendiri. Jawab sendiri. Masih ditanya lagi. Gimana menurut AA? Iya. Coba Ustadz mau tanya, ibu waktu itikaf ibu kemana? Itikaf nggak? Tidur. Ini Benar. Gak salah melatunya. Sebenarnya melatunya bukan main itikaf. Emang main keluar dari rumah itu bu sebenarnya bu. Ya. Oke, kita coba jawab bu ya. Ya, makasih. ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin dari Cilegon. Luar biasa ya. Mertua yang sangat peduli dengan dirinya sendiri. Tidur. Bunda, ada kaidah
ada kaidah usul fikih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bunda yang tadi. Kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang madorot lebih diutamakan daripada menghadirkan kemaslahatan. Jadi kalau Bunda ngerasa dengan itikaf jauh jadi madorot, jadi bikin susah, ya sudah, yang deket-deket aja. Jelas? Karena kalau jauh ada apa-apa sama anak, bahaya atau tidak? Bahaya. Jadi mending milih yang dekat. Masalahnya pertanyaan ibu dijawab sama ibu. Tadi AA tanya, kalau suaminya pergi ada yang bantuin gak di rumah? Ada. Siapa? Ibunya. Masalahnya ibunya nggak mau bantuin, malah liar tuh, agak liar coba. Jadi lucunya begini, Bunda ngelarang menantu jangan itikaf, tapi di rumah ibu nggak bisa bantuin. Ibu maunya apa? Satu sisi menantu ada amal kebaikan, mau itikaf, bagus tidak? Kan kalau dia pergi, kalau urusan bantu-membantu masih ada orang tua dengan izin Allah. Betul nggak? Kecuali begini, nah kamu mah itikaf yang deket aja, karena mama nggak ada di rumah. Nanti mama juga mau jauh itikafnya. Kan istri kamu baru lahiran, butuh ada yang nemenin, bantuin, betul? Kebetulan mama mau menghabiskan 10 malam terakhir di Masjidil Haram. Ya Allah. Oh, itu emang ada di rumah seminggu. Mau umroh, betul nggak? Iya betul. Itu baru Bunda boleh bilang ke mantu Bunda, nggak usah jauh-jauh karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Betul nggak? Jadi pada akhirnya Islam itu agama yang mudah, betul? Islam tidak menghendaki kesulitan. Islam menghendaki kemudahan. Betul? Maka fokuslah dengan kemudahan yang Allah hadirkan dan jangan fokus dengan kesulitan yang Allah hadirkan. Tapi catat ini, walaupun Islam agama yang mudah bukan berarti memudah-mudahkan sesuatu yang kita anggap menjadi kebaikan untuk kita. Maka Bunda sayang bilang sama mantunya, boleh kamu itikaf, tapi ingat keluarga kamu. Betul nggak? Malah kalau bisa mah, yuk kalau mau mah kita itikaf bareng gitu. Tepuk tangan buat Ibu Iin yang luar biasa. Baik, setelah Ibu Iin siapa mau bertanya? Ya, soal mana? Ini, iya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya. Silakan. Ini. Ibu sini depan aja. Daripada Bunda diskusi aja nanya aja. Jadi sekalian tausiah sekalian Bu, sekalian. Silakan. Bunda tausiah saja silakan. Kan daripada di sini jalan-jalan. Dah, ayo. Silakan saja. Iya, ayo Bunda di sini. Silakan. Mau nanya apa? Ayo. Sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Ibu Roikotul Jannah. Iya, Bu. Dipanggilnya Teh Iko Abdu. Ya, terus? Ya, Isya, Bu. Dari Masjid Taklim Raudatus Sibyan. Iya. Daerah Cilegon, Ciwandan, Banten. Baik. Yang Teh Iko tanyakan. Iya. Ailman. Deg-degan ketemu. Enggak. Saya punya anak gadis. Terus, umur saya sudah nikah saya. Nah. Mohon maaf nggak ada. Saya juga udah. Mohon maaf saya sudah nikah. Udah. Saya punya nikah. Anak gadis, ya. Umur 16 tahun. Aduh, 16 lagi Bu ya. Nih, anak saya itu iya meminta untuk
keluar untuk melaksanakan keluar dari itikaf. anggota keluarga. Ya, keluar dari ada aktivitas kegiatan katanya. Minta izin sama ibu. Ya, Mau keluar. Ada acara? Karena ada kegiatan berbuka puasa juga dan akan dilanjut itikaf di tempat yang jauh. Jadi habis bukber lanjut itikaf. Ya. Jauh dari tempat bukbernya. Ya, sedangkan anak gadis saya itu sudah punya yang dicintai. Oh. Dicintai. Iya. Ku cintai. Iya. Duh, jadi sudah punya pacar ceritanya, Bedu. Ya, terus. Nah, terus saya selaku mamahnya tidak mengizinkan. Oke. Selaku mamahnya. Tapi selaku papahnya? Jangan bilang papa, Bedu. Kenapa? Aku gadis. Oh, beliau sendiri juga. Oh, beliau single parent berarti. Single parent. Iya. Maaf ya Bu ya. Ya. Mamanya ini selalu cocok terus. Udah, selaku mamanya Ailman khawatir. Ya, memberikan nasihat, nak jangan melaksanakan berbuka puasa walaupun tujuan bagus di luar dan melanjutkan itikaf di luar. Mama khawatir. Mama khawatir karena itu gadis, kan? Gadis. Punya pacar gitu loh bahasanya, Bedu. Iya, saya nggak bakal rebut Bu. Itu kan kekhawatirannya tinggi. Iya, betul. Apa yang tinggi Bu? Bagaimana solusinya untuk solusi anak gitu? Tiba-tiba langsung solusi. Iya, bagaimana gitu anak saya biar mengikuti ucapan mamanya. Menurut nasihat orang tua. Iya, orang tua. Jangan bukber dan itikaf jauh-jauh. Karena kamu sudah punya seseorang gitu maksudnya. Karena khawatir. Dan kamu juga anak gadis. Iya, anak gadis seperti mamahnya anak gadis juga kan. Gitu. Nah, bagaimana agar anak gadis ibu menuruti nasihat ibu? Gimana kalau begini jawabannya, misalnya mama ikut aja sama aku bukber, ikut itikaf sama aku, temenin aku. Gimana ibu kira-kira kalau gitu jawaban anak ibu? Nanti aku kenalin temen aku anak teknik mesin. Jadi barangkali itu pertanyaannya bagaimana? Kan nanya, kalau dia jawab begini gimana jawabannya? Mama ikut aja bukber, temenin aku itikaf. Ibu gimana jawaban ke anak ibu? Ya, jawaban mamahnya. Ya. Karena mamanya itu punya jamaah untuk itikaf di rumah dengan jamaah. Oh, beliau ustazah, masya Allah. Jadi khawatir anaknya bukan yang itikaf malah pacaran lagi sama cowok. Gitu lah, Bedu. Oke, karena kan nggak boleh ya. Iya, dilarang. Bukan nggak boleh, belum saatnya. Belum saatnya, karena saatnya azan maghrib ya Bu ya. Iya, itu. Iya. Oke, ya baik. Benar. Baik Ibu. Baik Ibu. Itu aja itu saja. Ya. Ada lagi? Boleh pantun lagi? Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Pantun lagi. Buah manggis, buah delima. Cakep. Teh Iko dan Abedu Ailman semakin manis selalu diterima. Ibu, nggak usah bawa-bawa saya, berdua aja sendiri. Udah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ustazah. Iya. Biji selasih dibeli sama si Riko. Cakep. Terima kasih Bu Iko. Pertanyaan Ibu Iko, khawatir anaknya Ron bukan kasih Ron. Iya. Ibu Iko khawatir anaknya bukannya itikaf malah pacaran, Nak. Iya. Nah, bagaimana cara menasihati supaya anaknya nurut dan mendengar apa nasihat dari orang tuanya? Setelah ini ya Ibu Iko ya. Di segmen sebelumnya Ibu Iko dari Cilegon, Banten
bertanya kepada A bagaimana supaya menasihati anaknya dan anaknya bisa mendengarkan nasihat orang tuanya. Karena sang anak izin untuk pergi itikaf, ke bukber itikaf di sampai malam hari, nyambung. Khawatir ibunya nggak itikaf, malah justru pacaran. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tuanya, oleh Ibu Iko, karena takut berbuat dosa. Silakan bagaimana? Bunda, apa yang Ustazah Iko, Bunda Iko lakukan sudah benar. Beliau menjaga anak perempuannya untuk tidak keluar rumah di malam hari. Walaupun beralasan mau itikaf dan segala macam, tapi beliau tahu labilnya, kondisinya anak gadis beliau. Daripada ada sesuatu yang tidak baik, beliau melarangnya untuk keluar rumah. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi kan yang namanya anak tuh kadang suka punya keinginan gitu ya. Ujungnya anak suka nggak ngerti sayangnya orang tua. Anak suka mengira bahwa orang tua saya tuh nggak ngerti perasaan saya, nggak sayang. Padahal mohon maaf, kalau orang tuamu memberikan nasihat kepadamu, justru itu adalah tanda dia menyayangimu. Akan lebih sakit kalau kita punya orang tua yang nggak peduli sama kita. Betul nggak? Akan jauh lebih terasa ada yang hampa ketika orang tua nggak mau ngingetin kita. Makanya untuk adik-adik saya, beruntung dan bersyukur kalau Anda masih punya orang tua yang suka ngingetin. Beruntung dan bersyukur kalau Anda masih punya orang tua yang suka nasihatin. Jujur ya, kalau Ahilman boleh sampaikan, di antara sesuatu yang saya merasa kehilangan setelah orang tua saya meninggal apa? Saya kehilangan nasihat, saya kehilangan arahan, saya kehilangan ingatan dari orang tua saya. Itu yang dirindukan. Makanya ingat, marahnya orang tua jangan dipandang sebagai kebencian orang tua kepadamu, tapi marahnya orang tua adalah sayangnya orang tua sama kamu. Betul? Nasihat orang tua jangan dipandang sebagai orang tua nggak ngerti dengan kita. Justru orang tua itu nasihatin kita karena dia ngerti dengan kita, peduli dengan kita, sayang sama kita. Untuk adik-adik saya yang suka menyalahi orang tua, menyalahkan orang tua dengan nasihatnya, berubah. Karena nasihat orang tua itu berharga. Bagaimanapun orang tua kita lebih banyak makan asam garam dibanding kita. Betul gak? Tidak ada satupun orang tua yang pengen anaknya tidak baik. Pasti semua orang tua pengen anaknya baik. Betul? Berarti ini PR kita sebagai orang tua. Kita harus belajar jadi orang tua yang baik. Gimana caranya AA? 3 saja. Doakan, betul? Ajarkan, arahkan. Tuh 2, 3. Doakan, ajarkan, arahkan. Tugas kita orang tua, 1, doain. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Bunda doa sama Allah agar anak kita jadi anak yang soleh. Kita baca doanya. Sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 1, doakan. 2, ajarkan. Kasih pendidikan yang terbaik buat anak. Betul? Dan yang ketiga, arahkan. Arahkan. Jangan biarkan anak kita berjalan sendirian. Dia masih punya orang tua. Maka pilihan Ibu Iko untuk melarang, menjaga, mengawasi, apalagi ini anak perempuan, adalah pilihan yang tepat. Kenapa Ahilman sangat dalam menjawab ini? Karena anak saya semuanya perempuan. Dan saya merasa kita harus jadi orang tua yang baik. Benar-benar harus jadi orang tua yang baik. Minimal doa kita harus baik-baik. Betul? Karena yang merubah anak kita bukan kita. Yang punya adalah Allah. Mintalah sama Allah. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya. Betul?
tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Iko ya. Ahilman juga, semoga anak-anak kita semua ya yang hadir hari ini bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Amin, amin. Dan yuk, tadi itu tema dari Jalan Dakwah yang sudah disampaikan oleh Ahilman. Yuk big time di masjid sambil itikaf. Mudah-mudahan itikaf kita nanti hari ini, kemarin atau esok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Ahilman, sebelum diakhiri tausiah hari ini boleh dipimpin doa seperti biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamd wala wallahu akbar. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami yang banyak dosa ini ya Allah, kami yang banyak maksiat ini ya Allah, kami yang banyak noda ini ya Allah, kami yang banyak salah ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon di bulan Ramadan ini ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, perbaikilah ibadah kami, perbaikilah akhlak kami, perbaikilah keluarga kami, perbaiki rumah tangga kami, perbaikilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, berikan kami kesempatan untuk bisa itikaf ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk bisa itikaf ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami Engkau bimbing langkahnya untuk itikaf ya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah sisa Ramadan kami, berkahilah amal ibadah kami selama Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah sholat kami, terimalah infak sedekah kami, terimalah itikaf kami ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami Ramadan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan Ramadan kecuali Engkau ampuni dosa kami, Engkau terima amal ibadah kami, dan jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah setelah Ramadan ini pergi meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.